Halo Mbak. Nah, Ya, beneran. udah aman nih. Bisa. Amin. Saya sih lihat lihat Sudah. mukanya Mbak Ririn aman. Udah Mbak, Alhamdulillah sudah terdengar jelas suaranya. Oke. Kayaknya mungkin provider lagi belum bersahabat sama kita berdua hari ini ya. Iya, nggak apa-apa. Lika-liku lah Mbak gitu ya. Yang niatnya yang penting baik, mau sharing gitu ya Mbak ya, mau share. Mudah-mudahan Iya, bermanfaat. amin. Nah, Amin. Mbak Ririn tahu ya, semua orang di sini yang punya anak, yang jadi orang tua, semua lagi dua Heboh. rangkap ya sekarang ini ya. Jadi orang tua ya, jadi guru juga iya gitu kan ya. Kalau Iya. boleh tahu nih, berkaitan dengan school from home, dengan Mbak Ririn ini kan seorang psikolog anak dan remaja ya. Dengan Mm-mm. situasi sekarang ini, curhatan apa yang paling sering diterima oleh Mbak Ririn? Ya, biasanya sih orang tua sebentar. Biasanya orang tua ya tadi Mbak heboh dengan bagaimana sih penyesuaian gitu ya terkait dengan tugasnya yang banyak yang datang gitu ya. Mereka kayak masih gimana nih caranya gitu ya. Apalagi yang kerja ya. Kalau yang biasa di rumah mungkin dia masih bisa atur waktu gitu ya. Tapi kalau yang kerja ini yang WFA gitu ya, mungkin itu lebih kesulitan lagi gitu ya. Jadi intinya mereka biasanya ya lebih masalah di tadi sih Mbak penyesuaian waktunya gitu dan biasanya nggak terlalu ngutek-ngutek ke anak gitu ya tiba-tiba harus kayak guru gitu ya dan biasanya kan pendidikan kan berbeda-beda ya masing-masing orang tua kan ada yang memang berpendidikan ada yang memang belum gitu ya maksudnya dalam artian tidak terbiasa gitu ya itu juga menjadi ini sendirilah seni tersendirilah di masa-masa saat ini. Oke, oke. Pasti semua punya ceritanya masing-masing ya waktu Ya curhat betul. sama Mbak Ririn ya. Mm-mm. Iya. Oke, kalau kita nih ya sebagai orang tua, yang pertama kali kita lakukan ketika kita sekarang harus dihadapkan Mm-mm. berperan menjadi seorang guru di rumah buat anak kita, apa yang sebaiknya pertama kali kita lakukan? Sebaiknya pertama kali itu kitanya dulu sih Mbak, orang tuanya dulu yang harus menyiapkan diri. Intinya harus acceptance dulu terhadap kondisi ini gitu. Jadi memang orang tua harus bisa persepsinya mungkin sementara ini gimana nih caranya lebih menerima gitu ya, lebih menerima kondisi saat ini gitu ya. Jadi acceptance dalam diri si orang tua ini bahwa kondisi ini harus dijalani. Itu sih yang pertama ya, yang utama. Kalau misalkan orang tua sudah oke, aku harus jalani ini. Oke, aku harus siap dengan segala kondisi gitu ya. Jadinya dia akan lebih bisa untuk bisa memilah-milah mana yang harus saya lakukan. Jadi tindakan berikutnya tuh dia akan lebih terarah gitu. Tapi untuk bisa accept itu yang tidak mudah gitu ya. Jadi masih banyak kesel, denial, masih banyak yang apa sih istilahnya kok begini, kok begitu gitu ya. Masih banyak berkutat pertanyaannya ke dalam diri. Jadinya otomatis pelaksanaannya jadi tidak terprepare dengan baik seperti itu sih Mbak. Jadi memang yang harus disiapin dari orang tuanya sendiri dulu gitu ya. Gimana caranya uh, bisa menerima kondisi ini terlebih dahulu seperti itu sih Mbak awalnya ya. Gitu Oke, Mbak. Baru kita bisa step-step berikutnya. jadi yang paling utama acceptance bahwa oke, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya memang harus school from home, kita harus menerima accept peran kita ya sebagai ayah dan ibunya plus juga jadi guru Guru. juga gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya udah acceptance, langkah berikutnya apa, Mbak Ririn? Ya, langkah berikutnya mungkin kita coba komunikasikan dulu dengan pasangan. Jadi kita dulu nih, maksudnya yang memang tuan rumah di istilahnya orang yang berperan penting sekali di rumah gitu ya. Setelah kita sharing dengan pasangan gitu kan. Jadi gimana nih komitmennya gimana nih? Kita komunikasikan. Jadinya gimana nih pembagian waktunya, kemudian apa nih? Jadi berbagi tugas gitu. Yang tadinya mungkin semua diserahin ke ibu, tapi sekarang mungkin karena kondisi begini baiknya akan ada kolaborasi antara pasangan seperti itu. Jadi berbagi tugas antara apa sih suami dan istri gitu. Apa nih yang harus yang bisa dilakukan gitu. Jadi nanti ke diri dulu, kemudian ke pasangan, baru kita ke anak seperti itu.
Seperti itu. Jadi nanti kita juga tetap ya kalau misalkan komunikasi dengan guru juga tetap. Tapi intinya di rumah ini dikuatin dulu gitu ya. Jadinya bahwa kitanya siap dulu sebagai pribadi, kemudian ke pasangan, kemudian anak-anak juga kita siapkan gitu ya. Seperti itu sih Mbak gitu. Jadi ya karena punya anaknya bareng-bareng, jadi dua-duanya harus acceptance, dua-duanya bertanggung jawab, dua-duanya ngobrol. harus keduanya. Sama kayak di sekolah kan, kamu yang jadi kepala sekolahnya, aku jadi wakil ya. Jadi, kamu yang jadi guru matematika, aku yang guru BK. Iya, betul sekali Mbak. Itu memang kolaborasi antara pasangan itu sekarang sedang benar-benar dibutuhkan seperti itu. Tapi itu kita ambil positifnya, itu malah bisa membantu kita untuk bisa lebih positif ya, komunikasi antara relasi dengan pasangan jadi lebih intim gitu ya, dalam artian lebih komunikasinya lebih baik gitu ya, kita bangun, inilah saatnya gitu ya, yang biasanya mungkin sibuk masing-masing, tapi sekarang ada momen ketika kita dihadapkan sama pasangan ini, kita harus bener-bener bisa solid nih, seperti itu. Oke, teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan ya di komen, nanti kita akan juga bahas. Mumpung ada Mbak Ririn ini seorang psikolog anak dan remaja, dan sesuai dengan tema kita sekarang, tetap waras selama school from home. Mau curhat boleh ya, monggo aja kalau yang mau ngetik-ngetik di sini ya. Oh iya, buka konseling online gratis kok Mbak, selama pandemi. Biasanya kan harus bayar nih mumpung di sini bisa ngobrol bareng. Nah, kalau akhirnya kan namanya proses belajar mengajar itu harus terjadi dua arah gitu kan ya. Antara kita sebagai orang tuanya sama anak kita sebagai muridnya gitu kan ya. Nah, gimana membangun hubungan dua arah dalam proses belajar mengajar tapi sebetulnya situasinya tuh tidak kondusif. Maksudnya gini, kan nggak semua di rumah tuh ada peralatan online-nya. Kemudian tidak ya suasananya tidak ideally kondusif untuk akhirnya melakukan school from home itu. Setelah tentunya dia sudah acceptance gitu ya sebagai parent dan udah berduaan nih sama pasangan ngobrol gitu. Itu gimana Mbak Rina? Iya, sebenarnya itu semuanya bisa dikomunikasikan ya Mbak, terutama mungkin dengan pihak sekolah. Kalau terkait dengan koneksi, internet, seperti itu mungkin bisa dikomunikasikan ke sekolah ya, ke guru terutama gitu ya. Gimana nih biar bisa, apa sih istilahnya, bisa tetap melakukan tugas-tugas sekolah, tapi dengan berbagai kondisi itu bisa kok dikomunikasikan dengan sekolah gitu. Sekolah juga bisa memaklumi kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan sebenarnya kalau ada komunikasi. Tapi kadang kan di satu sisi orang tua ya tadi ya protes aja ya, kok guru banyak kasih tugas, kok guru banyak apa sih istilahnya ya tadi dengan berbagai tugasnya kok kayaknya nggak ngertiin banget gitu. Nah ini pertanyaannya udah dikomunikasikan belum ke guru gitu ya. Jadi memang kondisi saat ini kita nggak bisa menyalahkan pihak ini, pihak itu dan lain sebagainya. Di sini adalah momen ketika kita memang harus saling berkolaborasi gitu ya. Kita juga bisa harus pahami juga kondisi guru, kondisi sekolah yang tiba-tiba gitu ya nggak tahu apa sih harus gimana, belum ada persiapan, tiba-tiba harus ya tadi mau nggak mau harus buat semuanya serba online gitu kan. Banyak guru yang masih gaptek gitu kan, dalam artian masih belajar tentang teknologi gitu ya, jadinya tiba-tiba semuanya harus gitu kan. Mereka juga pasti ada penyesuaian, mereka juga caranya gimana nih biar bisa lebih diterima oleh anak-anak gitu ya. Mereka juga dalam proses untuk belajar juga. Jadi kita sebagai orang tua harus paham dulu nih Mbak tentang ya tadi acceptance tadi, terus juga kondisi tadi, terus tidak menyalahkan berbagai pihak, itu dulu intinya. Terus komunikasi dengan pihak sekolah. Nah kalau misalkan kondisi anak gitu ya, anak itu sebenarnya apa ya, kita sebagai orang tua gitu ya yang punya peran penting gitu ya untuk bisa membantu anak juga untuk memahami kondisi ini. Dia harus belajar juga menyesuaikan. Ini adalah bagian dari penyesuaian diri anak juga terhadap berbagai kondisi yang mau nggak mau harus dia hadapi. Ini adalah proses belajar sih Mbak gitu ya. Jadinya nggak apa-apa, itu bagus juga buat anak seperti itu. Jadi memang harus ada, nanti kita harus sampaikan ke anak gitu ya. Jadi kita memang harus memberikan pengertian juga ke anak gitu ya. Jadi tentang kenapa ini, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Jadi kita membangun
pemahaman anak juga, empatinya anak bahwa guru juga nggak mudah gitu ya untuk bisa memberikan tugas gitu. Kamu juga harus melaksanakan tetap sekolah walaupun melalui online gitu. Jadi anak diajarkan juga untuk bisa menyesuaikan diri sih Mbak sebenarnya itu gitu ya. Jadi memang harus latihan bareng-bareng seperti itu. Gitu Mbak. Jadi memang harus ada pemberian pengertian utamanya. Kenapa? Jadi emang harus diingat bahwa ini kita semuanya latihannya bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng, iya. Latihannya bareng-bareng dan harus belajar beradaptasi dengan kondisi yang ada seperti itu. Itu sih Mbak gitu. Nah, ketika kita sudah memberikan pengertian, ini menarik sebetulnya. Gimana cara bangun dua arah ini untuk membangun komunikasi, yang mana setiap anak itu karena usianya berbeda-beda, cara penanganannya kan pasti beda-beda juga. Beda-beda. Iya, Nah, gimana Mbak Revin? Maksudnya untuk mereka, para orang tua yang punyanya masih anak-anaknya balita gitu kan ya, pasti beda dong cara ini, tapi dia juga udah sekolah playgroup gitu kan, ada yang harus dia kerjakan sama anak yang udah TK, SD gitu. Kalau kuliah sih udah anteng ya, biasanya juga udah sendiri. Paling orang tuanya nanya, kamu gimana bimbing sama dosen kamu? Nah, tapi kalau ini kan ada cara komunikasi yang berbeda pada akhirnya. Iya, jadi memang antara anak preschool, kemudian anak usia sekolah, sama anak usia remaja itu akan berbeda-beda cara penanganannya seperti itu ya. Jadi kalau ke anak preschool, dia kan memang harus benar-benar didampingi ya, dia diarahin gitu ya, benar-benar harus dipandu lah seperti itu. Kalau yang usia sekolah sebenarnya dia sudah bisa mengerjakan sendiri kan, cuman memang harus dibantu diingatkan gitu. Kemudian kalau yang remaja mereka kita latih untuk bisa mengerjakan mandiri gitu ya. Jadi memang nggak harus, paling kita cuma ngingetin aja gitu. Mungkin kita bisa waktu sih Mbak. Jadi pertama adalah pembagian waktu. Misalkan anak kita 3 nih gitu ya, prasekolah, usia sekolah, remaja gitu ya. Kita manage waktu aja, jam berapa kita handle. Jadi memang harus di awal itu kayak bikin manajemen waktu, harus bikin jadwal gitu, buat jadwal aja gitu ya. Jadi pagi misalkan saya bantu anak A, anak yang pertama, yang paling kecil misalkan anak pertama, anak yang paling kecil misalnya. Yang kedua saya bantu anak yang tengah, yang ketiga yang paling gede saya ngingetin aja seperti itu. Jadi memang harus dibuat jadwal gitu ya. Jadi kapan-kapan aja saya apa sih istilahnya harus membantu anak seperti itu. Didampingi lah ya, terutama ya apa khusus istilahnya lebih mendampingi mereka gitu ya. Jadinya ketika mereka juga dikasih tahu, jadi kita tuh buat jadwal nggak sendiri gitu, tapi juga anak diajak serta gitu bahwa kita buat jadwal bareng-bareng gitu ya. Nanti kakak jadwalnya jam segini ya sampai jam segini, adik jadwalnya jam segini sampai jam segini, seperti itu. Yang kedua mungkin bisa reward punishment gitu kan, ketika kakak udah selesai mungkin kakak bisa melakukan apa hobinya dia seperti itu. Sebelum itu selesai tidak dulu kompromi gitu ya, tapi ada kesepakatan di awal gitu. Jadi dibuat dulu kesepakatan di awal sebelum diberlakukan gitu ya. Jadi kalau mereka iya, kita iya gitu, oke gitu. Kita buat jadwal, tempel tuh di tembok aturan itu, kemudian jadwalnya gitu ya. Jadi sama-sama. Nah ini juga belajar tentang komitmen, belajar tentang ya tadi ya Mbak ya, istilahnya kerjasama gitu ya. Banyak hal yang bisa dipelajari di sini sebenarnya seperti itu sih Mbak. Jadi memang lebih manajemen waktunya aja sih Mbak, membagi waktunya. Jadi nggak tumplek bek jam segitu, kita semuanya harus handle. Itu stres sendiri kan gitu ya. Jadi memang harus dibagi-bagi. Kalaupun kerja misalkan jam berapa nih, saya jadwalnya besok rapat jam berapa aja gitu misalkan. Oke, saya kosongnya jam berapa, itu yang kita komunikasikan dengan anak. Mama ada jadwal kosong nih, jam segini misalkan seperti itu. Nanti kita kerjakan ya tugasnya gitu ya. Itu pertama kalau misalnya kita yang handle. Tapi sebaiknya kita kerjasama tadi dengan pasangan. Jadi kita mungkin bisa bagi tugas jam berapa kita bisa mendampingi anak. Pasangan kita jam berapa juga bisa mendampingi anak seperti itu. Atau mengingatkan lah gitu ya. Seperti itu. Jadi ada pembagian tugas tadi gitu. Atau kalau misalkan ada kakaknya yang sudah besar gitu. Nah kakaknya juga dibantu untuk diberikan tanggung jawab juga untuk bisa
tadi mendampingi adiknya gitu. Jadi memang di sini perlu kolaborasi satu sama lain sih Mbak gitu. Jadi intinya nggak dibuat stres dulu gitu ya, tapi gimana caranya kita memanage itu gitu. Gitu sih Mbak. Jadi kita harus jadi Power Ranger ya, kan kakak yang gede itu Ranger hijau, adenya semua punya ini, ayo semuanya kita harus bersama-sama berkolaborasi. Iya, betul sekali Mbak. Ini ada yang nanya nih, aduh, halo, ini dari Bandung, ini Dari Bandung. saya, beliau ini dokter gigi ya, dari Andriani Harsanti, beliau nanya, Mbak Ririn, kalau suami work from puskesmas, istri 2 kali work from hospital. Gimana ya biar anak tetap aktivitas berfaedah selama di bulan Ramadan ini? Oh iya, jadi gini Mbak, tadi ya, pertama itu kan orang tua juga tadi yang dengan segala kesibukannya juga tetap harus gimana tadi, waras tadi ya Mbak ya sebenarnya ya, itu perlu waras nih gimana nih gitu ya, dengan sedang berkegiatan gitu ya, gimana tetap bisa waras, terus apalagi dengan kerjaan yang menumpuk seperti itu ya, gimana sih agar anak tuh tetap aktivitas berfaedah gitu ya. Jadi gini Mbak, kalau boleh sharing pengalaman aja ya Mbak ya. Halo? Boleh ya. Banget. Jadi misalkan begini, pertama itu adalah pikiran kita dulu ini yang harus positif. Pokoknya kita harus positif dulu terhadap apa yang mau kita lakukan. Semuanya apa nih yang kira-kira bisa kita lakukan. Kita bisa dengan anak-anak kita, coba kita lihat anak-anak kita tuh hobinya apa sih gitu ya. Minatnya apa sih gitu ya. Kadang anak-anak juga perlu dipahami bahwa mereka juga perlu penyesuaian diri kan dengan kondisi ini gitu ya. Jadi mereka juga terkaget-kaget juga gitu ya. Jadi mungkin mereka juga kadang stres juga ngadepin seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka kayak mutung, kayak tantrum, kayak kesel, kayak marah-marah gitu ya, itu kita bisa pahami dulu kondisi mereka gitu ya. Tapi tadi, jadi nggak melulu mereka harus kita tuh negur mereka untuk bisa mengerjakan tugas gitu ya. Kalau bisa coba deh kita coba cari kegiatan-kegiatan yang kira-kira dia suka apa sih, hobinya dia apa sih gitu ya. Sekarang kan banyak sekali nih serba apa sih, mau belajar apa saja tuh bisa online gitu ya Mbak ya. Nah kayak anak saya nih, misalkan anak saya remaja, misalkan dia mau SMA nih sekarang, dia kan apa nih udah boring kan, UN gagal gitu kan, terus dia nggak sekolah, dia nggak ketemu temen-temennya, bete gitu kan. Akhirnya saya coba untuk apa nih yang dia suka banget dengan komputer gitu kan. Akhirnya ayo Mas coba cari kegiatan yang kamu suka gitu ya, yang terkait dengan komputer itu. Akhirnya dia nemuin beberapa, kayak misalnya pertama kayak belajar tentang bikin game. Itu ada aplikasi Scratch namanya, aplikasi Scratch itu untuk buat game seperti itu. Akhirnya dia kan nemuin tuh, oh dia suka, dia lihat caranya gimana di YouTube. Akhirnya kan dia ada nih produktif nih gitu ya, dia punya keterampilan baru gitu kan. Kemudian yang kedua apa sih, dia kemudian cari lagi, oh ya oke, ini udah, terus dia cari lagi gimana caranya bikin editing video, kan sekarang lagi serba online, serba orang buat video dan lain sebagainya. Akhirnya dia coba-coba tuh pakai apa, gimana nih caranya gitu biar bisa edit-edit video, edit-edit foto, edit yang bagus-bagus lah gitu ya, biar bagus gitu. Akhirnya dia belajar, jadi tambah lagi. Ketika dia punya keterampilan baru kan dia seneng ya, ada reward tersendiri, buat kebanggaan tersendiri buat dia. Jadi dia semakin hari belajar terus gitu, cari lagi seperti itu. Karena itu yang dia suka. Jadi cari sesuatu yang memang sesuai dengan hobinya gitu. Terus yang kedua, anak saya misalkan hobinya nyanyi nih Mbak. Hobinya nyanyi, saya coba buat dia kayak bikin lagu, kemudian kita nyanyi bareng gitu kan. Terus dia nyanyiin tuh, kita buat video, kita buat vlog, apa segala macam yang sesuai dengan sukanya dia gitu. Jadi nanti kakaknya nih yang bikin apa videonya seperti itu. Jadi ada kerjasama juga nih antar adik kakak apa nih gitu. Jadi memang kita coba cari apa yang sesuai minatnya mereka. Jadi mereka tuh seneng gitu melakukannya gitu. Jadi kita tinggal support aja gitu. Jadi coba cari apa sih yang menjadi minat hobinya si anak nih Mbak, untuk bisa mencari kegiatan-kegiatan yang produktif yang mereka suka gitu. Gitu sih Mbak mungkin. Itu berlaku untuk
berbagai usia ya, karena tadi yang nanya dia bilang anak SD kelas 1 SD. Iya, kalau anak saya yang kedua ini yang nyanyi itu kan SD ya. Nah, anak saya yang paling kecil dia suka buat prakarya yang TK gitu kan. Ya udah, kita coba buat prakarya gitu kan. Yang sederhana-sederhana tapi dia senang sekali gitu ya. Jadi memang ya tadi gitu ya. Atau dia suka bikin apa sih istilahnya? Mainan Lego mungkin kalau anak-anak usia segitu ya. Atau tapi tadi mainnya bersama gitu ya, orang tua ikut serta dalam bermainnya gitu ya, ikut dalam permainannya dia, misalkan dia lagi apa ya, ada peran-peran di situ ya, kita ikutan sebagai apa, jadi membuat dia juga senang gitu. Dan kalau bisa tadi cari kegiatan-kegiatan yang menambah kreativitas seperti itu sih Mbak gitu, jadi nggak boring lah buat mereka. Itu semua usia sih Mbak, kita coba cari minatnya, tinggal kita kembangin. Kalau dia melakukan sesuatu yang dia suka, insya Allah dia akan happy gitu ngerjainnya. Gitu sih Mbak. Menarik ya, bagian dimana orang tua harus terlibat ketika anak itu melakukan kesukaannya dia. Bagaimana kalau ternyata orang tuanya tidak cocok nih jadwalnya untuk dia bisa ikut terlibat dengan si anak gitu kan. Kalau saya lihat kan ini tadi yang nanya kan dokter, dia harus tetap beraktiviti melakukan profesinya dia sebagai tenaga medis gitu ya. Nah itu bagaimana tuh untuk mereka-mereka di luar juga kan mungkin banyak juga yang jadwalnya nggak cocok nih untuk jadwalnya nggak cocok ya Mbak. Iya, tadi apa sih istilahnya membangun komunikasi sih Mbak, kalau kayak gitu, membangun komunikasi ketika kita lagi di luar gitu ya, itu sebenarnya tetap aja komunikasi itu bisa dijalin dengan ya tadi ya, apa sih istilahnya, intensitas gitu ya, bukan harus intensitas sih, yang penting bukan sering tapi kualitasnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan lagi kerja nih Mbak, kita bisa pantau dia gitu kan, bisa pantau dia hanya sekedar bertanya kamu lagi ngapain dan atau di pagi hari sebelum kita berangkat kita coba komunikasikan dulu gitu kan ke si anak, nanti mama akan kerja dari jam berapa sampai jam berapa misalkan gitu, kakak nanti di rumah bersama siapa misalkan yang mendampingi, melakukan apa saja, tugas kakak apa, A, B, C misalkan seperti itu, atau tugas adik A, B, C misalkan seperti itu, nanti dibantu sama siapa yang ada di rumah misalkan seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah selesai, nanti pulang kerja kita main ya, kasih reward gitu, apa yang dia suka, dia selama ini sukanya apa gitu, kasih reward, apa sih, nanti kita main ya gitu kan. Dia mungkin selama ini dengan orang tuanya waktunya sempit gitu ya, jadinya waktunya terbatas gitu kan, ketika ada waktu dan orang tuanya mau join kan dia seneng tuh, jadi nanti dia ya tadi ketika pulang kita berikan itu, nanti kita main bareng ya gitu, atau ada apalah kita melakukan sesuatu bersama-sama, terus jadinya ya tadi gitu, jadi setelah pulang kita main bersama dia akan happy, seperti itu sih Mbak. Jadi lebih ke komunikasi sih sebenarnya gitu. Dan memang seharian kita tinggal tuh kita harus prepare dulu apa yang mau dia lakukan, seperti itu. Atau ya tadi cari kegiatan-kegiatan yang dia suka apa nih gitu ya. Biasanya sekarang yang serba online, apa nih yang dia bisa pelajari, seperti itu. Itu sih Mbak. Oke. Nah, ada ya. Nah, kalau tadi kan berhubungan dengan memanfaatkan waktu ya. Sekarang kembali kepada proses belajar mengajar ya. Bagaimana kita mengenali belajar mengajar yang terbaik untuk anak kita, gitu ya. Kita tahu gitu, baik itu apalagi dalam situasi school from home ini yang kita belum tahu ya sampai kapan ya Mbak Ririn juga ya gitu. Walaupun ada yang tahu. Beberapa yang udah libur Ramadan gitu kan, kayak anak saya nih udah masuk periode libur Ramadan nih sekarang, ya. Kan tugasnya hanya isi amaliyah dan mengerjakan segala hal yang berhubungan dengan Ramadan gitu. Nah nanti kalau ketika udah ternyata harus kita masih lanjut lagi nih belajar jarak jauhnya ya sampai beberapa bulan ke depan, gimana sih cara kita bisa tadi mengenali proses belajar mengajar yang terbaik buat anak kita tuh yang mana tuh, bagaimana ya? Iya, yang pertama Mbak, pertama kita kondisikan, lagi-lagi kita harus paham dulu, aware dulu terhadap diri kita dulu. Kalau misalkan diri kita misalkan lagi bete, diri kita lagi nggak mood gitu ya, itu nggak deketin anak dulu deh gitu ya. Karena kalau deketin anak dulu, jadinya tambah bete ketika dia dikasih tahu tugasnya
nggak mau gitu, wah langsung deh berantem jadinya gitu kan. Jadi kita memang harus menghadapi anak di saat situasi kita memang kondisinya lagi happy, lagi tenang nih Mbak gitu ya. Jadi gimana kita coba kenali diri kita dulu, oh ya oke, saya akan membantu membimbing anak saya harus ngadepin anak saya dulu nih, saya harus tenang dulu nih, saya harus relax dulu, tarik nafas dulu gitu ya. Kemudian kalau kita udah tenang, kita baru apa sih istilahnya tadi ngadepin anak. Nah, anak itu kan tipenya beda-beda. Ada yang dia dikasih tahu sekali udah langsung oke gitu kan. Ada yang nanti dulu dan lain sebagainya. Yang pertama, Mbak, kita lihat dulu tugasnya kan ada beberapa nih. Kita cari yang paling gampang dulu, membangun moodnya ini dengan cari yang paling gampang dulu, istilahnya paling menyenangkan, paling gampang dulu tugasnya, seperti itu. Halo Mbak? Okay. Yes, ya, aku paling mendengar. paling gampang dulu, nanti kita, oh ya, kita kan bisa lihat nih tugasnya apa nih hari ini gitu ya, oh kayaknya ini menarik nih buat dia gitu. Kita bangun mood dulu dengan pelajaran yang dia suka, atau dia suruh pilih dulu, kakak mau mengerjakan yang mana, adik mau mengerjakan yang mana dulu nih, seperti itu. Jadi kasih pilihan dulu, seperti itu. Tapi ya tadi kan, kita pertama kan di awal kita sudah buat jadwal, ya kan, sudah buat jadwal, kemudian komitmen, ya komitmen. Kalau misalkan belum, kita misalkan kakak nggak boleh main games dulu, atau nggak boleh nonton dulu, atau nggak boleh ngelakuin aktivitas lainnya dulu yang dia mau, seperti itu. Sebelum ini beres gitu kan. Adalah gitu ya. Apa sih kita juga perlu tegas juga gitu ya untuk bisa membantu dia juga untuk manage waktunya juga gitu. Jadi dia bisa, oh ya aku harus selesaiin ini dulu nih sebelum aku main, seperti itu. Itu yang Mbak yang pertama. Terus yang apa sih istilah tadi, jadwal, kemudian harus sesuai gitu ya. Ya jadwal, komitmennya juga harus anak tiap hari ya tadi kakak sesuai dengan jadwal harus diingatkan terus, seperti itu. Terus pilih memang yang pelajaran-pelajaran yang lebih dia suka gitu. Dia suruh pilih sendiri mana yang dia mau pelajari, seperti itu. Gitu sih Mbak. Jadi jadwal itu penting, komitmen bersama, lalu pada saat proses belajar mengajar, anak diberi pilihan mana yang mau dia kerjakan terlebih dahulu gitu ya. Iya, betul. Okay. Ya, jadi mana yang dia mau kerjakan terlebih dahulu. Kalau misalkan dia, Bun, aku misalkan kok kayaknya nih terlalu banyak nih gitu kan, kasih jeda juga, kasih jeda dulu gitu, nggak semuanya brek dia harus selesaikan dalam satu waktu gitu kan, kasih jeda dulu, misalkan break dulu berapa menit, kayak di sekolah aja, istirahat dulu setengah jam gitu kan, tarik nafas dulu, nanti kerjakan lagi ya, seperti itu gitu. Atau misalkan ya intinya ada komitmen sih Mbak, ada kesepakatan gitu ya, dia belajar juga untuk bisa tadi belajar dengan kesepakatan itu gitu ya. Kalau misalkan dia tadi, kalau misalnya dia Bu, aku mau siang aja ya, misalkan seperti itu. Ya tapi dengan boleh siang, tapi dengan konsekuensi tidak melakukan aktivitas yang dia mau dulu gitu. Jadi biar dia mengatur diri dulu gitu, mengatur diri juga untuk bisa memanage waktunya gitu sih Mbak. Oke. Ini ada pertanyaan nih Mbak Ririn dari teman saya, jauh dia tinggalnya di negara Skandinavia sana ya, di Finland. Katanya apa perlu dibatasi untuk memakai gadget dan internet dalam satu hari, terutama untuk anak di bawah usia sekolah. Apalagi sekarang kan karena semuanya di rumah aja, kan bisa kayak anak saya gitu kan, biasanya mereka dia activity ya, keluar gitu ya, sepedaan gitu atau apapun. Cuman kan jadinya nggak bisa lebih banyak sepedaan, nggak bisa lebih baik, akhirnya karena di rumah aja, apalagi ya akhirnya ketemu sama gadget lagi. Nah ini bagaimana nih pembatasan gadget, internet dalam satu hari, terutama untuk anak di bawah usia sekolah? Iya, sebenarnya kan gadget nggak bisa dilepas ya Mbak ya saat ini ya. Kalau misalkan emang no gadget sama sekali itu juga nggak bisa, karena sebenarnya gadget juga banyak hal yang kita bisa ambil manfaatnya juga gitu kan. Cuman memang terkait dengan tadi kan apa sih kesehatan juga gitu ya, untuk bisa lebih memanage waktunya untuk biar tidak apa sih istilahnya, biar nggak keterusan gitu ya main gadgetnya kelamaan gitu ya. Memang ada waktu-waktu sih Mbak gitu ya. Jadi untuk usia-usia itu intinya sih kalau bisa maksimal itu 2 jam. Sebenarnya WHO itu
adiksi itu kalau 5 jam 6 jam gitu ya sehari gitu ya. Tapi ya tadi sebaiknya gitu ya maksimal dalam sehari itu kalau bisa 2 jam. 2 jam juga kalau bisa nggak terus full seperti itu. Kita jeda-jeda aja Mbak. Jadi bisa kan bisa setengah jam gitu kan di waktu pagi gitu kan, 1 jam misalkan di waktu sore nyantai sambil berbuka misalkan gitu, setengah jam malam gitu ya. Jadi di apa sih istilahnya ada jeda gitu ya. Itu maksimal ya Mbak ya. Kalau bisa sih di bawahnya, di bawah 2 jam seperti itu. Akan lebih baik kalau misalkan lebih jadi memang harus diatur-atur gitu ya. Dan itu kesepakatan lagi Mbak di awal itu ketika bukan sekedar tugas tapi memang keseharian kita gitu ya buat jadwal gitu ya. Jadi jam segini tuh kegiatannya apa, jam segini kegiatannya apa. Termasuk game itu kita atur gitu ya. Jadi dia bisa tahu lihat oh iya waktu ini aku apa sih harus mengerjakan ini, waktu ini oh aku bisa main gitu ya. Jadi kita juga kompromi dengan anak dalam hal menentukan jadwal. Jadi biar mereka juga yang buat jadwal sendiri gitu ya. Kita oke, yang penting tidak lebih dari 2 jam. Jadi dia udah tahu gitu ya kapan sih waktu main gamenya seperti itu. Gitu sih Mbak. Nah itu bisa menjadi reward juga kan Mbak untuk ketika kita mau memberikan tugas atau dia melaksanakan tugas gitu. Oke boleh, tapi kamu selesaikan dulu tugasnya. Itu juga bisa sih Mbak. Jadi bagian dari untuk dia seperti itu. Gitu. Itu sih Jadi Mbak, jadi memang diatur. jadwal tuh penting banget ya, karena juga anak jadi punya komitmen dan tanggung jawab ya. Misalnya Iya oke, betul, jadi bukan berarti itu jadi strict ya, tapi malah justru bukan dari menanamkan anak bahwa oke, oh ya udah saya bangun tidur jam segini, saya beresin kamar saya, pokoknya sebelum jam 8 di jadwalnya sudah harus mandi gitu misalnya kan. betul. Oke, saya boleh main, saya pilih main nih pagi mah misalnya gitu kan, dari Oh, jam 8.30 sampai jam 9. Habis itu aku baru belajar gitu, boleh nggak? Nah, itu berarti selama ada jadwal dan udah iya, kesepakatan bersama, insya kesepakatan Allah bisa bersama. menghasilkan yang baik ya. Betul Mbak, iya saya juga buat tuh Mbak, anak-anak saya suruh masing-masing 3 anak ini saya suruh buat jadwal masing-masing, mereka sendiri yang buat gitu kan. Jadi ketika mereka sudah buat selesai dari pagi sampai tidur lagi apa yang mereka lakukan gitu kan, nanti saya lihat saya ACC atau tidak gitu. Kalau ada yang tidak ACC nanti kita bergening lagi kenapa ini nggak boleh, kenapa ini boleh gitu ya. Jadi mereka juga belajar untuk bisa ya tadi Mbak demokratis kita ya maksudnya kalau ada yang nggak pas kita kasih tahu tapi kita juga nggak semuanya serba enggak dan semuanya serba dari kita enggak gitu ya jadi kita juga menerima maunya mereka apa terus kita bikin kesepakatan-kesepakatan bersama gitu terus saya tempel tuh Mbak gede-gede masing-masing di tembok lah di pintu lah gitu ya jadi mereka ya alhamdulillah sih mereka oh ya bunda jam segini aku udah bisa main bunda aku seperti itu sih gitu jadi mereka jadi atur-atur diri sendiri gitu lihat jam gitu itu kan bagus juga ya untuk nanti kedepannya dia untuk bisa manage waktunya gitu sih Mbak. Kalau itu saya jadi ingat kalau soal jadwal sama anak saya yang kedua Zoe. Iya. Hobinya nyampe saya gini. Jadi kalau 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 di rumah saya Mbak Ririn itu kalau mereka mau main gadget harus tulis jamnya di papan. Jadi saya kayak juga kan sama, saya juga maksimal sehari itu 2 jam. Nah itu dia Ya. harus tulis di papan gitu kan. Dia tulis, saya mulai 9.15 gitu ya. Dia mau main 30 menit. Kadang yang ada recok ke saya nanya, Mama aku, karena dia masih kelas 2 SD, aku kalau udah main 30 menit, jadi aku selesai jam 9.45 apa 9.50. jadi jadi belajar matematika sama mamanya. Iya. Tapi tadi Mbak, untuk masalah pergadgetan atau dia lagi asik main atau apa, sebelum kan kadang kalau udah asik tuh dia lupa gitu ya Mbak ya terkait dengan jadwal gitu ya. Nah, itu kita bisa ingetin tuh Mbak 10 menit atau 15 menit sebelumnya kita ingetin 15 menit lagi ya waktunya. Jadi mereka bisa prepare gitu untuk bisa mengakhiri mainan yang mengasihkan buat dia tadi gitu kan. Jadi 15 menit kita coba apa sih istilahnya ya tadi kita ingatkan dulu gitu 15 menit lagi ya kita selesai gitu terus nanti Wah, mati nih. Ada reminder ya. Coba kita tunggu Mbak Ririn ya teman-teman. Tadi lagi asik ngobrol nih saya sama Mbak Ririn. Tiba-tiba menghilang. Ups.
Hai Mbak Ririn. Coba-coba. Keluar Mbak Ririnnya. Saya invite lagi ya teman-teman untuk Mbak Ririnnya. Oke, sebentar ya. Semoga nanti bisa join lagi. Oke, saya mau tadi pembahasannya mengenai gadget ya, mengenai gadget. Ternyata kita harus memberikan reminder dulu. Kalau misalnya kita udah bikin jadwal, lalu kita kasih reminder. Suara saya mati. Oh iya, tadi ada suami saya mengingatkan gitu ya. Kalau coba saya undang lagi Mbak Ririnnya ya. Saya panggil dulu ya teman-teman ya. Soalnya lagi seru nih bahas gadget ini yang kayaknya banyak ditanyakan oleh orang tua kalau soal pergadgetan ini ya. Terima kasih untuk teman saya Meti yang pertanyaannya ternyata juga jadi membuat suami saya jadi ikutan nanya tuh kan. Jadi kalau belajar pakai gadget juga bagaimana ya? Coba sebentar ya saya panggil Mbak Ririnnya untuk bisa join lagi. Mbak Ririn, silakan join kembali. Nanti di invite. Nah, jadi balik yang tadi mengenai gadget. Jadi kalau misalnya gadget itu sebaiknya ada jadwalnya. Tadi maksimal adalah 2 jam per hari dan tidak langsung full 2 jam ya. Tapi dibagi-bagi, dipecah-pecah 30 menit, kemudian 60, 30 lagi. Nah, itu jadi silakan kesepakatan bersamanya bagaimana dan kalau sudah mau habis waktunya itu 15 menit sebelumnya kita remind, hey, ini 15 menit lagi gitu ya. Wah, kok katanya keluar lagi. Coba masuk, coba join dulu ya. Oke, semoga bisa gabung lagi ya Mbak Ririn ya. Lalu saya mau mengucapkan, terima kasih untuk ibu saya. Katanya, tapi saya ini Mbak Ririnnya belum join ya. Nanti kalau udah join baru saya bacakan komentarnya. Gitu. Nah, ini dia Mbak Ririnnya sudah join kembali. Yeay! Kali ini namanya Education for Family. Saya tadi lupa ya waktu awal tadi joinnya pakai. Nah, nggak apa-apa, aman. Ya. Nggak apa-apa Mbak Ririn. Aman, sip. Ini saya mau aman. Ini ada ibu saya join. Kata ibu saya, thanks Mbak Ririn. Bagus banget pencerahannya di saat semua jadi punya peran ganda. Oke. Tadi seru tuh soal gadget. Yang membuat suami saya jadi ikut nanya, kalau belajarnya pakai gadget gimana ya? Suami lagi di rumah. Kita dibedain Mbak gitu ya. Jadi ada yang dibilang adiksi gadget. Itu kalau misalkan dilakukan sesuatu yang memang kurang bermanfaat, istilahnya nggak ada manfaatnya, bukan nggak ada manfaatnya ya. Sesuatu yang sekedar untuk hiburan, sekedar sesuatu yang apa sih istilahnya ya tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan belajar, mempelajari sesuatu dari gadget atau mengambil sesuatu dari manfaat dari gadget itu gitu ya, itu dianggap di luar adiksi tadi, seperti itu sih Mbak gitu. Jadi kalau misalkan belajar atau apa dari apa sih istilahnya dari gadget itu masih nggak, karena sifatnya produktif. Jadi buat kita apa sih istilahnya berpikir, membuat kita aktif juga, kita kreatif juga gitu ya. Tapi kalau yang sekedar ya tadi pasti kesenangan pribadi gitu ya, itu yang memang diminimalisir gitu. Karena kalau enggak dia bikin ketakutan, ya tadi nggak mau berhenti. Ya, seperti itu sih Mbak. Tapi terus. Betul. Kayak ini kan kita online nih belajar juga gitu kan, gadget juga kan gitu ya. Tapi produktif yang kita dapatkan gitu ya. Jadi itu dihitung di luar yang adiksi tadi, seperti itu sih Mbak gitu. Jadi makanya kan kayak misalnya tadi anak saya kan belajar komputer kan terkait dengan bikin scratch program, terus bikin apa, itu kan produktif, membuat kita terasah berpikir gitu ya untuk sesuatu hal yang positif gitu ya. Itu nggak masalah. Untuk kerja kan seharian pakai gadget tuh kan gitu kan, online terus seperti itu. Jadi itu di luar gitu. Ini yang sifatnya lebih ke kesenangan pribadi lah, seperti itu yang diminimalisir, seperti itu sih Mbak. Termasuk medsos sebenarnya. Pokoknya yang kesenangan pribadi yang related sama anak tadi maksimal 2 jam per hari ya itu tadi. Iya, maksimal 2 jam per hari. Maksimal 2 jam per hari.
Nah, sekarang berhubungan sama ini pergadgetan, kalau ada yang masih mau nanya silakan ya. Tadi kita lagi seru banget bahas soal gadget dan anak. Kalau yang berhubungan sama sekolah lagi nih, Mbak Ririn. Ya, oke. Bagaimana kita, jadi gini, kalau anak di sekolah ketika dia diminta gurunya mengerjakan tugas sekolah, kadang-kadang anak itu lebih semangat karena dia mengerjakannya bersama-sama dengan temannya di dalam kelas, ya kan? Jadi lebih excited gitu ya. Ketika akhirnya ini sudah school from home, dia ngerjain sendiri gitu kan ya. Ya. Jadi excitement-nya kurang dan ketika mau dikumpulkan, kita sebagai orang tua kadang-kadang ikut ngecek gitu kan, ini udah bener gak sih gitu yang dikerjain gitu kan ya. Karena jadinya kita punya privilege untuk melihat, kalau di kelas kan kita nggak tahu gitu kan ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan bila ternyata satu udah nggak excited karena nggak bisa kerjain bareng temen, yang kedua dia merasa ini udah bagus kok Ma yang aku kerjain gitu, udah deh aku submit aja gitu. Tapi kita sebagai orang tua yang lagi menjalani peran ganda sebagai guru tahu ini tuh masih kurang tepat nak gitu. Nah itu bagaimana cara dealing itu? Ya, ya. Ya sebenarnya tadi harapan orang tua itu juga harus disesuaikan juga ya. Takutnya orang tua harapannya terlalu tinggi, jadi maunya anak begini begitu gitu ya. Nggak sinkron nih dengan kondisi anak. Misalkan satu seperti itu. Yang kedua memang dibutuhkan kreativitas dari guru ya Mbak gitu. Jadi gimana sih kalau bisa tugas-tugasnya itu tidak sekedar yang buat boring, tapi gimana dengan kayak di sekolah anak saya misalnya pakai kuis gitu kan, pakai game, pakai apa, itu yang membuat anak, atau ngisi di Google Form gitu misalkan seperti itu ya, atau bikin video-video yang menarik gitu ya, itu akan lebih menarik buat anak-anak dibandingkan yang harus mencatat lagi. Memang itu butuh kreativitas dari guru sih ya gitu. Tapi kalaupun ternyata yang harus dijalani oleh anak, tadi kembali lagi tadi berikan pengertian pada anak gitu ya, bahwa ini memang harus dijalani gitu ya. Jadi mereka juga harus belajar gitu ya. Ini adalah proses. Kalau kita biarin aja gitu, malah tambah nyalahin guru, nggak tahu nih sekolah kok banyak banget kerjaannya dan lain sebagainya, kita juga ngedumel gitu ya, itu akan dilihat sama anak gitu kan. Tapi gimana kita coba berikan anak-anak ini pengertian gitu kan, gitu bahwa ini tugas memang kewajiban yang harus dilaksanakan gitu kan. Ya sudah dikerjakan gitu. Mau dia ngedumel kayak apa, tapi dia tetap mengerjakan gitu. Dia tahu bahwa itu harus dikerjakan, seperti itu sih Mbak gitu. Jadi komunikasi itu penting. Kemudian ya tadi caranya kita mungkin untuk bisa buat dia enjoy gimana gitu ya. Kalau saya sih tadi nerapinnya lebih ke jadwalnya ya, sebelum ngerjain itu ya selesai tugasnya gitu kan, baru dia yang lainnya seperti itu. Kalau enggak ya kembali ke komitmen di awal gitu. Kalau belum ya enggak dulu gitu, nggak mengerjakan dulu gitu. Nggak main dulu nih kalau belum selesai gitu. Ya dia ngerjain walaupun mungkin ngedumel-gedumel nggak apa-apa, yang penting itu selesai itu kan. Kalau misalkan ternyata nggak sesuai nih dengan ekspektasi kita gitu kan. Nah ini pertama Mbak yang perlu kita pahami, bahwa kadang kan belajar online ini guru tidak menerangkan terlebih dahulu kan ya Mbak ya terhadap langsung muncul tugasnya. Orang tua udah kerjain nih ya gitu ya, tanpa nggak dampingin, nggak ngasih penjelasan, tiba-tiba di akhir udah selesai protes kitanya, kok begini kok begitu gitu ya. Nah ini yang harus coba kita ini lagi gitu ya. Jadi kalau bisa di awal kita kasih dulu, Kak ini tugasnya tuh ngapain, kakak disuruh ngerjain ini kasih penjelasan gitu. Kalau misalkan ini caranya tuh nanti begini. Jadi kita kasih dulu arahan ke anak gitu sebelum dia mengerjakan. Seperti itu sih Mbak. Jadinya bisa meminimalisir masalah tadi sih, kok nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Kadang takutnya dia yang tidak paham gitu kan. Jadi ya udah seadanya gitu sih Mbak. Di awal memang harus kita kasih arahan dulu sebelum dia ngerjain. Yang menariknya adalah ketika sudah dijelaskan gitu kan ya, ini loh Kak, kamu harus ngerjain tugas ini, orang tuanya sudah menerangkan dan segala macamnya. Dan ketika sudah selesai, ini sudah selesai nih gitu kan. Katakanlah kan beberapa orang kadang itu bagian managing expectation as parents tuh menurut saya bagian paling challenging gitu ya. Apalagi ketika sudah berhadapan dengan school from home ini. Karena memang banyak juga beberapa yang cerita gitu ya, itu tuh bisa nilainya tuh bisa
kurang tepat gitu jawabannya gitu. Apa tuh saya biarin aja gitu atau bagaimana gitu kan. Kalau misalnya kan suka ada kuis atau apa gitu kan yang ketika dicek sama orang tuanya ini kurang tepat deh kakak, ya udah kalau salah nggak apa-apa juga mah, yang penting aku udah kerjain, misalnya kan ada juga yang modelnya seperti itu. Betul. Nah itu gimana? Tapi ya tadi kita kasih pilihan-pilihan sih ke dia gitu ya. Kita kasih pengertian, kakak ini masih salah nih gitu ya. Kita perbaiki ya kak gitu ya. Jadi kita kasih tahu gitu. Kita perbaiki kak biar kakak maksimal. Apa sih istilahnya ininya. Tapi kalau dia ngeyel, dia misalkan udahlah udah capek, udah ini terus ngedumel gitu. Ya udah gitu. Tapi ya tadi kak hasilnya tidak akan semaksimal kalau kakak perbaiki kan. Kalau diperbaiki kakak bisa ya tadi akan lebih baik gitu hasilnya, misalkan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kakak udah belajar, udah mengerjakan, itu udah bagus. Kita kasih ini juga sih ke dia gitu kan. Ya udah oke gitu ya. Itu pilihan dia mau mengumpulkan atau tidak gitu. Seperti itu sih Mbak. Tapi kita kasih di awal challenge dulu gitu ya. Kak ini ada yang salah nih, kakak perbaiki dulu ya gitu kan. Kan nanti misalkan kalau saya nih ya, anak saya gitu tuh, kadang suka udahlah apa adanya gitu kan. Terus dikirimlah ke gurunya. Nanti gurunya kasih kan masukan, Bu, ini tolong perbaiki ya, ada yang salah gitu kan Mbak, gitu kan. Jadinya karena ada itu info itu kan mau nggak mau dia ngerjain lagi kan. Ya kan Yes. oh iya ya, dia belajar bahwa oh iya ya ternyata apa sih istilahnya saya harus kerja lagi nih ngerjain lagi gitu kan untuk ngumpulin lagi sampai benar-benar betul gitu ya. Nah, itu dia belajar sih kalau anak saya perhatikan dia jadi belajar bahwa udah betul belum nih Bun gitu kan. Males nih nanti aku ngulang kayak Ngulang. gitu. Jadi saya gitu. Jadi beberapa kali kadang mereka begitu ya udah gitu. Kalau memang mau dikumpulkan ya silakan, tapi kita kasih tahu bahwa itu ada yang masalah nih. Nah, nanti kalau ada karena ada masukan dari guru untuk memperbaiki ya dia jadi belajar. Proses sih Mbak, itu proses gitu. Ya. Jadi kalaupun nanti dia merasa ya dikumpulin, nanti ketika ada feedback dia juga iya sih ya udah deh saya perbaiki gitu ya. Ya, dia Oke. belajar. Lalu kalau itu kan konteksnya adalah ketika sang anak itu udah kayak udah mah itu kumpulin aja. Nah, tapi ada juga bagaimana cara kita berdamai dengan anak ketika anak ini sebenarnya sudah berusaha gitu ya, kelihatan gitu sudah berusaha ini apa segala macam, tapi belum bisa maksimal gitu kan. Sedangkan kalau kita online sekolah sekarang kan ada deadline-nya gitu ya. Apalagi beberapa gitu ada kuis hanya sampai jam segini gitu kan ya. Sedangkan kalau di sekolah kan suasana kondusif ya, dia tahu tuh sekolah tuh dari jam pagi sampai pulang misalnya jam 2 gitu atau jam 3 gitu kan ya. Nah, itu bagaimana cara as parents gitu ya, kita berdamai dengan yang ternyata anaknya ini sudah maksimal untuk mengerjakannya tapi tidak bisa memenuhi target yang diberikan sekolah. Iya, iya. Kalau sudah seperti itu, Mbak, dia sudah kelihatan effortnya udah lebih, kemudian dia kayak udah capek banget, jadi udah merasa berusaha gitu ya. Nggak apa-apa kita hargai, Mbak, usahanya, gitu ya. Jadi itu jelas, memang mungkin tadi apa ya ekspektasi kita terhadap si anak itu yang memang mungkin apa ya intinya kalau anak sudah berusaha ya sudah kita hargai itu gitu sih Mbak gitu ya. Jadi kitanya juga lebih berdamai dengan kondisi apalagi kalau ini anak-anak pada umumnya ya. Mbak bisa bayangkan ketika orang tua yang anak-anak berkebutuhan khusus gitu kan. Banyak tugas yang memang tidak terselesaikan di apa sesuai waktunya. Pertama kan dengan gurunya, kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi bahwa anak saya menyelesaikan di waktu yang mungkin akan berbeda dengan teman-temannya kayak gitu kan Mbak gitu. Jadi sebenarnya komunikasi dengan guru sebenarnya bisa sih Mbak gitu ya. Jadi, kalau saya itu juga menghadapi anak saya yang ketika dia benar-benar tidak mau sekolah dan pernah sih Mbak sama dia nggak suka dengan sekolah gitu ya. Jadi memang dia ada riwayat kesehatan dan lain sebagainya ya. Tapi saya coba komunikasikan dengan guru gitu. Jadi saya minta guru tidak terlalu menuntut berlebihan ke anak saya gitu kan. Jadi yang penting anak saya mau ngerjain gitu, nilai udahlah gitu ya. Saya nggak terlalu yakin gitu ya, nggak terlalu nomor satu lah seperti itu. Yang penting anak saya mau ngerjain, yang penting anak saya mau mengumpulkan itu udah luar biasa gitu ya. Jadi ada masa-masa ketika saya berdamai dengan kondisi itu. Jadi memang perlu komunikasi juga sih Mbak dengan orang tua. Saya rasa kalau memang kita lihat anak saya udah berusaha tapi belum maksimal. Apa sih kalau tapi dia sudah mengerjakan semuanya, udah kita kumpulkan apa-apanya dengan ya udah kita berdamai dengan kondisi itu gitu. Tapi kalau misalkan anak kita kayaknya
masih bisa nih atau belum selesai ngerjain tugasnya gitu di waktu yang ditentukan, kita bisa komunikasi dengan gurunya kok untuk bisa meminta tambahan waktu seperti itu. Dan saja kondisi-kondisi anak seperti apa gitu sih Mbak gitu. Jadi intinya komunikasi sih Mbak. Dan kitanya tadi ekspektasinya coba disesuaikan dengan Managing anak. expectation ya sebagai parents ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Um, kita sebagai orang tua gitu ya, sinyal-sinyal apa yang kita sebagai orang tua harus tangkap gitu ya. Kalau ternyata, soalnya gini, kalau kalau di online ini kan school from home ini kan jadinya berhadapan dengan gadget juga, kemudian juga ada juga yang dia membuat gambar dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang tua sinyalnya kita harus tahu yang seperti apa kalau sebenarnya anak-anak ini sudah butuh break dari belajarnya ini. Gitu. Kalau di sekolah kan nggak mau, udah ada jam istirahat gitu, dan semua dilakukan secara bersamaan gitu. Ya Mbak. Apa ya istilahnya kalau anak sudah yang hektik banget gitu ya ketika dia udah tugas gitu ya terus dia kayaknya udahlah pokoknya jadinya kayak nggak mau tahu gitu kan malah ngedumel sendiri dan lain sebagainya itu udah tanda-tanda dia memang udah mulai hektik sebenarnya ya Mbak ya dengan berbagai tugasnya ini gitu ya. Biarkan dia untuk bisa katarsis emosinya mau bilang kesel mau bilang apa nggak apa-apa silakan gitu kan itu nggak apa-apa sih Mbak gitu wajar gitu ya tapi ya tadi apa sih istilah kita komunikasi lagi intinya adalah komunikasi kita kasih pengertian bahwa proses ini selesai gitu kalau misalkan mau ngerjain tugas nggak apa-apa sekarang kalau mau ya sudah kita coba cari waktu yang kamu udah mood lagi gitu nanti kalau udah mood kamu bilang ya misalkan seperti itu tapi ini kita harus selesaikan jadi belajar tanggung jawab juga sih Mbak gitu jadi bukan yang udahlah biarin aja dianya udah nggak mau kok gitu kan nah itu jadi dia anak juga jadi belajar lepas tanggung jawab gitu kan padahal ini adalah bagian dari tanggung jawabnya dia gitu jadi tetap Mbak apa istilahnya belajar bantu dia untuk belajar tanggung jawab gitu walaupun mungkin ngedumel tapi kita juga perlu pahami kondisi-kondisi oh dia lagi nggak mood nih gitu oh ya udah kita kasih Ya. apa sih waktu dulu gitu ya udah ya kak nanti kalau dia udah kelihatan happy udah kelihatan enjoy gitu udah kelihatan tenang gitu kan kita coba ini lagi gitu apa sih istilahnya coba masuk lagi Lanjutkan kembali. masuk kembali gitu seperti itu sih mbak gitu jadi memang uh, kondisi ini ya anak pasti stres juga gitu ya pasti udah bete banget gitu ya segala macam pasti ngedumel tapi tadi tetap kita harus ajarin tentang tadi tanggung jawab, komitmen gitu ya untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi tugasnya gitu. Ini mereka belajar jadi lebih dewasa sih Mbak saat ini banyak hal yang bisa dia pelajari, lebih adaptasi, lebih Ini kesempatan emas banget ya as a parents gitu ya untuk melakukan bonding yang lebih lekat lagi sama anak-anaknya, bikin jadwal bareng, ngomongin soal tanggung jawab bersama, ngomongin soal konsekuensi, kerja sama tim dengan pasangan. Actually sekarang bisa dibilang it's golden time lah ya, golden moment. waktunya memang harus dengan pasangan tuh harus benar yang klop banget lah ya. Gimana sih saling bisa memahami untuk bisa saling apa ya support gitu ya saling ya tadi gimana nih gitu gak saling menyalahkan gitu ya mungkin jadi kondisi malah toksik gitu ya di keluarga gitu ya jadi berantem aja ya tapi memang ini adalah kita gimana caranya memperbaiki komunikasi kita memperbaiki hubungan kita dengan suami dengan pasangan ya dengan pasangan gitu bicarakan apa yang kita harapkan gitu ya kita sepakati bersama. Oke. Itu semuanya harus dikomunikasikan ya. Hai Mbak Ririn. Wah, berputar-putar nih. Oke. Semoga bisa join kembali Mbak Ririnnya. Itu tadi sebetulnya udah pertanyaan terakhir saya, teman-teman. Tadi kalau yang paling terakhir banget, kalau misalnya Mbak Ririn mau menambahkan closing. Ada beberapa poin yang mau disampaikan final sama Mbak Ririn. Tapi ini juga waktu, kita udah mau 1 jam, tadi kita mulainya telat ya teman-teman, kita nggak on time jam 4 sore, karena tadi ada masalah kendala teknis sedikit, dan kita tadi baru mulai hampir mau 4:30 kalau nggak salah. Dan ini juga sudah di ujung,
Tadi banyak banget poin-poin yang bisa didapat. Kalau teman-teman mau yang tadi ketinggalan, nah ini Mbak Ririnya udah ada lagi. Kalau tadi teman-teman yang ketinggalan nanti bisa nonton, ini masih ada di 24 jam ke depan. Ini saya mau nunggu Mbak Ririnya join lagi untuk memberikan kalimat pamungkas. Nah, Mbak Riri. Aduh, Mbak. Sorry ya, tadi keputus. Kenapa? Gak apa-apa. Ini juga kita udah mau 1 jam. Udah mau habis juga waktu yang diberikan oleh live IG-nya dari Instagram ya. Kira-kira ada pesan terakhir, kalimat pamungkas atau apapun untuk para parents di luaran sana yang lagi jalan dua-dua? Iya, iya Mbak. Ya, oke. Ya, memang kondisi ini tidak ideal seperti itu ya. Jadi banyak hal yang kita apa istilahnya harus penyesuaian lah, beradaptasi dengan segala hal gitu. Tapi yang penting adalah yang pertama adalah kita harus sebagai pribadi kita benar-benar harus accept dulu terhadap kondisi ini yang tadi saya sampaikan gitu ya. Terus kolaborasi dengan suami, anak, guru itu sangat penting seperti itu. Kemudian yang jelas adalah kitanya sendiri juga harus tetap waras tadi Mbak, harus tetap gimana caranya kita tetap positif gitu memandang segala sesuatu gitu ya, jadinya nggak menjadikan segala macam menjadi beban gitu ya, tapi gimana nih apa yang bisa kita lakukan gitu ya, kita buat apa nih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, kita mungkin bisa buat gitu ya Mbak ya, semacam kegiatan-kegiatan apa aja